Assalamualaikum guys, teman-teman semuanya. Mengenai materi SKB Tata Pengelola Jalan dan Jembatan, ini ada kisi-kisi dari Menpan RB. Tapi yang sekarang ini masih kisi-kisi yang tahun 2021. Untuk yang terbaru belum keluar. Biasanya Menpan RB mengeluarkan kisi-kisi SKB ketika jadwal SKB itu mendekati hari ujian. Nah, ini kita akan bahas mengenai soal-soal dari kisi-kisi yang ada dari tahun 2021. Kayaknya kisi-kisi yang terbaru nggak beda jauh dari yang lama atau yang 2021. Oke, kita cari coba. Nah, ini dulu nama jabatannya atau nomenklatur jabatannya yaitu Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama. Nomenklatur jabatan yang baru namanya Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama. Untuk kisi-kisinya ada kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Nah, ini kompetensi umum yang pertama, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan, teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian kompetensi khusus, perencanaan teknis jalan, jembatan dan terowongan, pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, jembatan dan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, jembatan dan terowongan, pengoperasian lalu lintas, bahan uji mutu. Nah, kisi-kisi ini berlaku untuk jabatan ini, baik itu penempatannya di pusat kementerian, di pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota. Sama mengacunya ke sini. Mari kita lanjut pembahasan soal. Nah, ini ada tryout mandiri ya. SKB Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama berdasarkan undang-undang mengenai penata kelola jalan dan jembatan. SKB-nya ada 100 soal, waktu pengerjaan 90 menit. Poinnya satu soal adalah 1. Jadi kalau benar semua nilainya itu 100. Soal pertama, apa standar perencanaan geometri jalan di Indonesia yang paling umum digunakan? A. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010. Ayo kita cek bareng. Nah, berdasarkan peraturan tersebut itu membahas mengenai tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan. Berarti bukan. Yang B, SNI 03 1733 1989. Nah, kita cek. Oh, ternyata ini juga bukan mengenai geometri jalan, tapi membahas mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Berarti bukan jawabannya. Yang C, tata cara perencanaan geometri jalan antar kota. Bisa juga ini. Kita cek lagi yang D, SNI 03 2411 1991.
Nah, kalau kita cek, SNI ini menjelaskan mengenai metode pengujian, yaitu pengujian kelulusan air bertekanan pada batu dan tanah. Berarti bukan ya. Kemudian jawaban yang selanjutnya yang E, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2014. Nah, kita cek, ternyata peraturan tersebut membahas mengenai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang C. Selanjutnya beralih ke nomor 2. Dalam perencanaan jalan raya, berapakah kemiringan maksimal untuk tikungan horizontal pada jalan dengan kelas 2? A 8%, B 10%, C 12%, D 15%, E 20%. Jawaban yang benar adalah yang A 8%. Lanjut ke nomor 3. Apa yang dimaksud dengan kelandaian menurut konteks? Apa yang dimaksud dengan kelandaian dalam konteks perencanaan jalan? A. Tingkat kemiringan elevasi jalan. B. Lebar permukaan jalan. C. Kedalaman pondasi jalan. D. Ketebalan lapisan aspal. E. Jarak antar jalur. Kalau kita cek di KBBI, kelandaian itu artinya kemiringan ya, menurun sedikit demi sedikit, agak miring atau tidak curam, tapi intinya kemiringan kelandaian itu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Oke, ini 3 soal yang kita bahas. Selebihnya teman-teman bisa order dari link di bawah ini ya, mengenai materi dan tryout SKB penata kelola jalan dan jembatan.